Untuk ikan-ikan selain koi, buat koki juga bisa kita aplikasikan ke koi. Ada juga yang khusus ikan koi. Nah, untuk ini kan Om Edi kan cukup dikenal nih di wilayah Depok lah ya. Nah di sini kan ikannya udah besar-besar nih. Ini kolam ikannya sangat bagus nih, dan juga saya lihat tadi kayaknya kayak semacam ada punduknya guys, gitu kan. Nah, kita pengen tahu nih punduknya seperti apa nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di FVDA Channel guys. Di video kali ini guys, saya lagi ada di Depok. Kebetulan mau mau berbicara atau mencari pengalaman tentang ikan koi. Ini ada Om Edi Sowa Depok yang cukup dikenal di Depok guys. Nah di sini saya mau mau bertanya ke Om Edi tentang pengalamannya, atau bagi saya pemula Om Edi ya. Saya pemula kan pengenlah suatu saat punya kolam ikan koi, terus jual juga lah gitu ya. Nah di sini kita mau sharing berbagi pengalaman. Kira-kira apa aja sih yang perlu disiapin dari pemula itu? Nah ini kenal sama saya Om Edi. Om Edi. Om Edi ini saya kan pemula nih Om Edi nih. Nah saya pengen tahu kira-kira apa sih persiapannya dari pertama sampai akhir kalau pengen punya ikan koi. Gitu. Boleh nggak Om Edi kita sharing ya? Boleh. Nah kira-kira yang pertama apa yang Om Edi kita harus siapkan? Yang disiapkan tentunya kolam dengan sistem filter yang bagus. Yang seterusnya tempat karantina yang wajib dimiliki setiap pemula. Tempat karantina, terus peralatan untuk menghindari kematian koi tentunya. Alat-alat yang disiapkan pick up jika mati lampu, itu harus wajib ada. Soalnya itu sering mati lampu ya. Sering dilewatkan untuk pemula. Jadi banyak pemula yang mati ikannya gara-gara pemadam soalnya listrik. Istilahnya ikan koi itu minimal ada kucuran listrik lah ya. Walaupun kecil tapi dia harus ada minimal ya. Betul. Kira-kira kalau untuk pertama nih kita kolam dulu Om Edi nih. Kira-kira ukuran kolam ya pasti biaya ya Om ya. Kan kira-kira butuh berapa sih yang minimal sampai yang besar atau gimana nih kita? Kalau minimal sih mungkin bisa di dana 15 sampai 20 juta. Itu untuk berapa? Kurang lebih 1 kali 2 dalam 1 meter udah. Dalam 1 meter. Iya. Nah itu kira-kira ikannya kita itu dari yang kecil dulu apa yang besar Om ya untuk pemula nih? Biasanya kalau saya kan pemula senangnya yang besar nih, pengen wah gitu. Saya sarankan yang kecil-kecil dulu ya, yang murah-murah dulu. Dari istilahnya dari kecil gede sendiri gitu ya. Iya. Nanti misalkan ada, kalau pemula udah pasti kebanyakan sih pasti mengalami kematian. Jadi kalau langsung mahal, langsung besar kan sayang juga, rugi. Menurut saya yang kecil-kecil dulu, yang murah-murah dulu buat belajar. Nah itu kalau kolamnya Om Edi kira-kira kan saya bikin dari awal nih. Nah kira-kira kan kalau saya kan belum tahu nih, saya masuknya aja ikan langsung nih. Seperti itu atau ada caranya kita kuras dulu atau seperti apa gitu? Ada, tadi itu saya sebutkan tempat karantina itu untuk ikan-ikan yang baru datang. Untuk kita wajib sebelum masuk ke kolam. Betul. Itu wajib kita karantina. Tujuannya biar adaptasi. Jadi yang penting koi itu adaptasi dulu. Tentunya dengan catatan sehat dulu. Ketika kita beli itu kondisinya sehat, tidak ada bibit penyakit, kita pastikan itu, baru kita masukkan tempat karantina. Dari ikan datang masuk kolam itu ada hari atau jam untuk bisa masuk nih? Kalau hari nggak ada, kalau patokan nggak ada. Nanti patokannya itu ikan kondisikan. Jadi nggak ada patokan seminggu, 2 minggu, nggak ada. Jadi kondisikan itu. Jika dilihat sudah tidak stres, sudah nyaman, sudah masuk kolam. Itu dalam posisi ikan kita udah di kita ya. Iya betul. Nah sebelum ikan tadi kita kan beli nih di luar. Nah itu gimana tuh? Kita harus tahu dong ikan di luar itu sehat atau enggak atau gimana kan? Iya, kalau untuk asal usul koi, ya yang bagus tentunya dengan indukannya yang besar Om. Jadi kita beli anakan yang kecil, tapi kita tahu indukannya jumbo atau tidak. Kalau kita pengen koinya tumbuh dengan bagus, dengan pertumbuhan yang ideal ya Om ya. Nah untuk kalau misalnya udah masuk ke kolam yang baru ikan kasih makan langsung atau pagi masukin nih, siang atau sore kita kasih deh biar nggak ini atau gimana? Sebaiknya jangan. Biasanya. Jangan seperti itu. Jadi yang bagus, yang tepat, kita pastikan dulu kondisi air kolam. Air kolam. Jadi usahakan tidak banyak racun dalam kolam.
amonia, yang disebut amonia istilahnya di dunia kimia ya. Itu amonia itu harus kita kurangi. Jadi dengan banyak cara, dengan mengurangi amonia atau racun dalam kolam, bisa kuras. Awalnya kita isi dulu, ya. Kolam, ya udah pasti kita andapin, ya kita andapin kurang lebih ya 2 mingguan loh. 2 minggu. Itu Ya. untuk awalnya 2 minggu, 2 minggu, terus dikasih Obat. bakterium. Oh, bakteri. Starter. Jadi yang mengolah kotoran ikan nanti. Ya. Setelah siap, nanti baru Kita kuras dulu, isi lagi. Atau Oh, gimana? bukan loh. Jadi sebelumnya kita isi dulu. Kita jalankan 2 mingguan kurang lebih. Akhirnya muter ya. Terus sebelumnya juga kita kasih bakteri starter sebelumnya. Nah, setelah itu kita masukkan dari kolam yang ikan yang di karantina. Oh, Gitu. oh langsung bisa ya? Ya, itu yang nggak ada ikan ya Om ya. Oh, yang belum ada ikan ya. Baru Beda banget lagi ya. nanti kalau sudah ada ikan di kolam. Oh gitu. Itu lebih risiko lagi. Oh gitu. Lebih ribet lagi Takutnya nanti. ikan yang sudah ada bawa macam Satu itu yang pertama takutnya ikan yang kita masukkan itu membawa penyakit. Yang kedua ada bibit penyakit patogen yang di kolam. Itu nanti bisa menyerang ikan yang baru walaupun ikan baru tersebut kondisinya fit atau sehat tanpa ada penyakitnya, karena di kolam udah pasti yang kolam udah ada isi ikannya udah pasti nggak bisa kita sterilkan. Selalu ada patogen di dalam itu. Oh pasti Nggak bisa, jadi ada patogen. Cuman permasalahannya kan kalau yang di dalam kolam sudah adaptasi, sudah kebal dengan yang patogen awal, betul. Jadi buat dia nggak apa-apa, tapi buat ikan yang baru, itu yang bahaya. Berarti nggak seperti itu harus kita kuras dulu ya kalau ada Iya, ikan kalau kolam baru nggak apa-apa langsung ada baru bisa, tapi kalau yang sudah ada ikannya itu yang sangat berisiko. Wah, itu lebih hati-hati lagi ya. Nah, itu Banyak kan yang sering gagal terjadi di situ. ya? Iya betul, dari situ. Jadi yang sering terjadi pemula itu di situ. Oh, Ya. kalau misalkan saya pemula, ikannya bebas semuanya, ikan-ikan macam-macam, ikan koi atau ini dulu deh, ikan ini dulu misalkan. Kalau itu selera sih. Selera ya? Yang penting tahapannya tadi itu kita jalankan. Oh, Jadi gitu. pengecekan ikan sebelum masuk ke kolam kita lakukan, terus ngecek kondisi kolam, air kolam. Itu harus dipastikan paling nggak minimal racunnya minimal sekali, minim sekali racun. Itu yang biasanya selamat untuk ikan baru. Lumayan dan berat ya. Ya, buat biasanya pemula ya. itu memang pemula gagalnya di ikan-ikan yang baru masuk seperti itu, karena mereka rata-rata fokus di ikan barunya Om. Ikan baru. Nah, jadi dia nggak fokus di air lamanya, betul ya. Betul. Itu yang sering terjadi. Wah, Jadi ikan barunya fit, tapi ketika masuk sakit juga. bisa bikin yang lain ya, ikan yang lain. Iya, tentunya pasti kalau udah ada yang sakit di kolam, kalau telat kita ngangkat ikan yang sakit, udah pasti dia menular. Kalau misalkan saya ikannya bukan koi, nggak masalah sakitnya. Nah itu yang Iya, takut bawa penyakit itu ya tadi ya. Iya, yang penting prosesnya tadi Om. Karantina. Nah, yang penting bukan ikan predator ya Om ya. Terus juga apa namanya, kira-kira ada misalkan kasih makannya kita makanannya yang ada yang bagus, ada biasa tuh gimana ya biasanya? Oh iya, kalau pakan tergantung kita sih Om. Tapi intinya harus yang bernutrisi. Iya, itu untuk menjaga kesehatan ikan juga. Nah, itu sering juga diabaikan sama pemula Om. Bukan pemula aja ya, sudah yang orang-orang yang sudah miara lama tetap aja ya, karena mungkin kurang memahami atau kurang inilah ya. Kalau ikan pakannya cocok, bisa lebih cepat besar atau gimana? Kalau ikan besar tidaknya itu banyak faktor. Di antaranya tadi yang pertama kita harus tahu genetiknya, genetik ikan. Yang kedua populasi kolam, ukuran kolam. betul. Itu kepadatan tuh pengaruh. Oh, padat ya. Terus yang ketiga tadi pakan dan cara pemberian pakannya. Itu menentukan ya. Maksudnya dalam pemberian pakan sehari 3 kali, kalau obat nih minum obat bisa 3 kali. Nah kalau ini ikan tergantung sih Om, maunya secepat apa tumbuhannya. Kalau kasih makan ikan malah ikannya giras ya, apa sih terlalu cepat ini ya kalau nggak Iya, salah. kalau itu tergantung pakan ya Om, tadi saya bilang tadi kandungan pakannya itu penting. Enggak apa namanya, tergantung misalkan mahal murah. Enggak. Oh, kalau pakan Om. Pakannya. Pakan
Rata-rata sih tergantung harga. Harga ya. Iya. Yang rata-rata. mahal udah pasti jelas lah ya. Nggak Kebanyakan bohong harga seperti lah itu, ya. iya, kebanyakan seperti itu. Rata-rata kan makan import ya. Karena bahan bakunya kayaknya Om. Jadi bahan bakunya menentukan sekali. Berarti menyenang import yang rada bagus ya. Betul. Ya, Kalau pakan saya sarankan kalau untuk pemula terutama Om. Terutama pemula saya sarankan untuk pakan import karena banyak nutrisi untuk pakannya, jadi membantu daya tahan tubuh ikan. Import berarti untuk pemula import lebih baik ya. Kalau yang untuk kau udah lumayan lama kelamaan import, kita balik ke yang lokal nggak masalah ikan makannya ya. Kalau untuk nafsu makan Harus import terus. Oh, berkurang. Ya tadi ada ini ya Om. Kalau bisa beda ya. Nafsu makan udah pasti beda. Oh, gitu. Ketika kasih makan import, kasih makan lokal pasti beda nafsu makan ikan. Tapi kalau untuk perubahan warna ya pasti turun, cuman nggak banyak. Tapi yang jelas nafsu makannya berkurang ketika pakan import terus pindah ke lokal. Kalau misalkan pakan impor kita ikannya bagus, warnanya terang misalkan, kita lokal bisa turun ya warnanya? Bisa jadi ya? Nah, bisa. Terus kalau misalkan ikan koi, kita harus yang terbuka atau tertutup ya? Kalau maksudnya kan kalau matahari kan makin bagus lah istilahnya warnanya. Lebih amannya sih tertutup. Tertutup cuman pakai atap yang transparan, jadi masih ada sinar panas ya. Betul. Terus juga menghindari hujan dari pengaruhnya ya, maksudnya gimana tuh? Kalau tertutup udah pasti air hujan kan. Kalau air hujan kan agak sedikit banyak kotoran, debu segala macam ikut terbawa. Itu kita antisipasi aja biar nggak banyak kotoran yang masuk ke kolam. Berarti kalau misalkan untuk ada nggak sih obat yang khusus untuk ikan minum supaya ini? Ya, pengobatan untuk pencegahan obat gitu, ada yang khusus nggak? Kalau pencegahan sih banyak sih Om. Kalau obat-obatan itu di toko ikan hias atau gimana? Banyak di toko hias banyak ya? Di online juga. Berarti emang khusus untuk ikan koi atau obat pencegahan obat ini bisa ikan bebas semuanya apa? Ada yang untuk ikan-ikan selain koi, buat koki juga bisa kita aplikasikan ke koi. Ada juga yang khusus ikan koi. Nah, untuk ini kan di Amerika kan cukup dikenal nih di wilayah Depok lah ya. Nah di sini kan ikannya udah besar-besar nih. Ini kolam ikannya sangat bagus nih, dan juga saya lihat tadi kayaknya kayak semacam ada punduknya guys, gitu kan. Nah, pengen tahu nih punduknya seperti apa nih. Nah, untuk ini guys ya, kita lanjut di part kedua nih guys, supaya durasi nggak terlalu panjang. Oke guys, sampai sini video kali ini guys ya. Jangan lupa di subscribe, like, comment supaya channel berkembang. Makasih ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.